Selamat siang Pak Asep. Selamat siang Pak Deden. Apakah ada yang Pak bisa Asep, saya bantu? mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktunya nih Pak. Oh, tidak ada Pak, tidak apa-apa Pak Deden. Nampaknya Pak Deden hari ini kurang bersemangat. Kenapa ya? Iya nih Pak Asep, jadi begini nih Pak. Saya ingin sedikit bercerita tentang permasalahan saya. Mudah-mudahan Pak Asep bisa membantu saya Pak. Dengan senang hati Pak, saya akan mendengarkan cerita Bapak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya saya ingin sekali mendapat solusi Pak Asep dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu. Jadi gini Pak, ingat tidak Pak? Minggu lalu itu kan saya sudah disupervisi. Nah, waktu itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah Pak. Oh, bagaimana bisa Pak? Apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Jadi gini Pak, kalau menurut saya sih sebenarnya ini masalahnya sih tidak terlalu serius Pak. Tidak serius bagaimana Pak? Saya kurang mengerti nih. Nah, kepala sekolah saya mengkritik Pak, jadi tentang proses mengajar saya pada saat saya disupervisi. Oh begitu. Kalau boleh tahu proses pengajar yang bagaimana sih yang Bapak sampaikan? Kok bisa-bisanya Pak Deden dikritik? Nah, jadi kepala sekolah saya seperti keberatan Pak Asep. Saat saya mengajar, saya tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, saya hanya sekedar menggunakan buku. Seperti itu Pak Asep. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan kritikan yang datang dari kepala sekolah tersebut? Nah, sejujurnya sih saya sudah menyampaikan Pak Asep kalau selama ini saya mengajar sudah menggunakan buku pelajaran. Namun tampaknya beliau merasa tersinggung dengan cara yang saya sampaikan. Oh, jadi permasalahannya seperti itu. Selama ini, emang apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Kalau boleh saya tahu. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan di atas Pak, saya hanya menggunakan buku pelajaran di kelas ataupun di perpustakaan. Apa alasan Bapak kok hanya menggunakan buku teks pelajaran saja dalam pembelajaran di kelas? Nah, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, Pak. Siswa juga sudah terbiasa dengan buku pelajaran yang saya gunakan. Kalau menurut saya sih sebenarnya sudah bagus Pak apa yang dilakukan sama Pak Deden. Selama ini bagaimana hasilnya saat Bapak menggunakan buku pelajaran saja sebagai sumber belajar? Seperti yang kita ketahui kan karakter siswa berbeda-beda dan kebutuhan Iya, belajarnya betul, Pak. pun pasti berbeda-beda. Iya. Nah, betul ya yang tadi Pak Asep katakan. Kenapa saya tidak terpikir di sana ya, Pak? Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal, Pak. Nah, itulah pentingnya media pembelajaran selain buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan kepala sekolah agar Bapak menggunakan media pembelajaran lain sebagai sumber belajar. Oh, iya, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Saya pikir ada benarnya juga sih, Pak. Setelah Bapak bercerita, sekarang kira-kira apa yang Bapak rasakan? Terus terang sih, Pak. Selama ini saya merasa kurang nyaman. Karena masalah ini akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Pak. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Jadi sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman adalah kritikan dari kepala sekolah tersebut, Pak. Sehingga saya takut menjadi masalah di kemudian harinya, Pak. Jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu
karena Bapak tidak menggunakan media pembelajaran. Selain buku pelajaran saja yang dijadikan sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memberikan kritik, mungkin ada kata-kata atau argumen Bapak yang menyinggung perasaan kepala sekolah. Oh iya Pak, kira-kira saya akan diberikan teguran tidak ya oleh kepala sekolah Pak? Kalau menurut pandangan saya ya Pak ya, untuk masalah ini Bapak harus bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Bapak juga harus bisa menjelaskan masalah yang terjadi. Masalah sebenarnya itu seperti apa. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif dan bisa menambah semangat Bapak dalam mengajar. Siap Pak, mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Nah, sekarang begini, dari yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa sih rencana Bapak ke depannya? Saya mungkin yang akan saya lakukan adalah yang pertama saya akan menemui kepala sekolah saya Pak Asep dan saya akan berbicara perihal penggunaan media pembelajaran selain buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin beliau akan memberikan solusi Pak. Oh, gitu, begitu. Bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Nah, setelah ini saya akan menggunakan juga Pak media pembelajaran lain selain buku teks tadi sebagai sumber utama dalam kegiatan proses pembelajaran yang akan saya lakukan Pak. Menurut saya berpendapat sampai saat ini langkah Bapak sudah benar sih. Saya setuju sekali dengan langkah yang sudah Pak Deden ambil. Syukurlah Pak, sekarang saya sudah merasa lega dan agak tenang Pak. Tadinya saya merasa khawatir, takutnya saya salah langkah Pak. Oh, syukurlah jika Bapak sudah merasa lega sekarang. Selanjutnya, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Nah, untuk hal itu dalam proses mengajar yang akan saya lakukan adalah saya akan menggunakan media pembelajaran lain yang mendukung sesuai instruksi dari kepala sekolah, Pak. Mungkin dalam mengajar nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, kemudian saya menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang tepat. Barangkali seperti itu, Pak, langkah yang akan saya ambil, Pak. Oh, semoga semua bisa berjalan dengan lancar ya, Pak. Amin. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, yaitu Pak, dukungan yang saya butuhkan barangkali untuk melakukan komitmen tersebut, saya akan berkomunikasi Pak dengan rekan-rekan guru lain. Jadi kami dapat sama-sama saling mengingatkan atau saya dapat saling bertukar pendapat atau pikiran tentang masalah saya ini Pak. Oh iya, ide bagus itu Pak. Semoga sekarang hati Bapak sudah menjadi tenang, perasaan Bapak menjadi nyaman. Amin Pak. Terima kasih banyak Pak Asep sudah mendengarkan permasalahan saya sehingga saya dapat menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Sama-sama Pak Deden, semoga kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi ya Pak ya. Amin Pak, terima kasih Pak. Oh iya Pak Asep, terima kasih banyak nih. Kebetulan mohon maaf, saya sekarang ada jadwal mengajar nih Pak. Saya harus melanjutkan tugas saya. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih banyak waktunya Pak Asep. Iya, silakan Pak. Tetap semangat Pak ya dalam mengajar. Semangat Semangat Pak Pak. Asep. Assalamualaikum, terima kasih atas masukannya Pak Asep. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya. Selamat siang Pak Deden. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Asep. Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Nampaknya nih Pak Asep hari ini kurang bersemangat nih Pak Asep. Kenapa Pak Asep? Iya nih Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya jadi mengganggu waktu Pak Deden ini. Tidak apa-apa Pak. Ayo. Boleh Pak. Begini Pak ya, kalau boleh saya bercerita tentang masalah saya nih ya, mudah-mudahan Pak Deden bisa membantu saya. Dengan senang hati Pak Asep, saya akan mendengarkan cerita Bapak. Kira-kira nih yang bisa saya bantu apa nih Pak? Sebenarnya gini Pak Deden, saya ingin sekali mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini.
Nah, masalahnya apa nih Pak? Coba Pak Asep boleh bercerita nih sama saya nih. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Gini Pak, Bapak ingat nggak minggu lalu kan saya supervisi nih. Ya, waktu itu saya dapat teguran keras dari kepala sekolah. Wah, dapat teguran. Bagaimana bisa Pak? Apa yang membuat Bapak mendapat teguran Pak? Kalau menurut saya sih Pak Daden, masalahnya nggak serius. Masalahnya saya anggap biasa-biasa aja tadinya. Oh, tidak terlalu serius ya Pak. Maksudnya tidak serius yang bagaimana nih Pak? Jadi kepala sekolah itu mengkritik saya tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas saya. Jadi Bapak dikritik ya Pak tentang proses pembelajaran Bapak di kelas ya Pak. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, memang proses mengajar yang bagaimana yang Pak Asep lakukan sehingga Pak Asep dikritik oleh kepala sekolah? Kalau yang saya tangkap sih kepala sekolah saya sepertinya keberatan dengan cara mengajar saya karena saya mengajar itu tidak menggunakan media pembelajaran yang variatif, cuman mengandalkan buku pembelajaran saja Pak Deden. Oh, jadi Pak Asep hanya menggunakan buku paket atau buku pelajaran ya Pak ya? Jadi bagaimana tanggapan Bapak Pak dengan kritikan kepala sekolah tersebut Pak? Sejujurnya saya sudah menyampaikan kalau selama ini saya memang mengajar hanya dengan buku pelajaran teks. Namun tampaknya mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mungkin ada yang kata-kata saya yang tidak enak pada saat saya menyampaikan pendapat saya. Oh iya, jadi masalahnya seperti itu ya Pak. Jadi selama ini apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Mungkin tadi sudah saya ceritakan juga ya Pak. Saya itu kalau mengajar memang cuma mengandalkan buku pembelajaran yang ada di kelas sebagai sumber belajar. Kadang-kadang saya ngambil di perpustakaan juga. Oh, jadi sebetulnya alasan Bapak hanya menggunakan buku teks pelajaran saja dalam pembelajaran di kelas. Apa tuh Pak alasannya? Menurut saya itu buku sudah lengkap lah dari buku itu. Misalkan materinya sudah komplit dan juga memudahkan saya karena dengan buku kita lebih fleksibel, lebih cepat, tidak ribet gitu Pak. Oh, Dan siswa juga itu ya Pak terbiasa. Asep. Sebetulnya gini, yang sudah Pak Asep lakukan itu sudah bagus Pak. Jadi selama ini bagaimana hasilnya saat Bapak menggunakan buku pelajaran sebagai sumber belajar? Nah, seperti yang kita ketahui kan karakter siswa itu berbeda-beda Pak Asep. Dan kebutuhannya juga berbeda-beda. Apakah cukup dengan menggunakan buku pelajaran saja? Betul juga ya apa yang dikatakan sama Pak Deden. Kenapa saya nggak bisa berpikir ke sana ya Pak ya? Selama ini emang ada beberapa siswa yang saya perhatikan hasilnya kurang maksimal dalam pembelajaran. Nah, itulah Pak pentingnya kita menggunakan media pembelajaran selain buku teks sebagai sumber belajar. Nah, mungkin harapan kepala sekolah Pak Asep itu agar Bapak bisa menggunakan media pembelajaran sebagai sumber belajar. Oh iya ya, saya pikir ada benarnya juga sih ya Pak ya. Nah, setelah Pak Asep tadi bercerita, bagaimana perasaan Pak Asep sekarang nih? Kalau boleh saya berterus terang, selama ini saya merasa kurang nyaman Pak karena masalah ini. Akibatnya banyak pekerjaan saya yang agak terbengkalai, baik di sekolah maupun di rumah Pak. Apa yang membuat Pak Asep merasa tidak nyaman selama ini? Yang paling saya rasakan yang membuat saya tidak nyaman adalah itu Pak tadi, kritikan dari kepala sekolah, sehingga saya takut menjadi masalah yang akan muncul lagi di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat disupervisi, Pak Asep tidak menggunakan media pembelajaran lain gitu ya.
Jadi Pak Asep hanya menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah memberikan kritikan, Bapak berargumen yang membuat kepala sekolah tersinggung. Seperti itu ya Pak? Seperti itu ya Pak Asep ya? Betul tidak Pak? Iya Pak, kira-kira saya akan diberikan teguran tidak ya oleh kepala sekolah ya? Kalau menurut saya sih Pak Asep, untuk masalah ini Bapak harus bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Bapak harus bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Pasti beliau pun akan menyampaikan hal yang positif yang akan menambah semangat Pak Asep dalam mengajar. Seperti itu Pak Asep. Oh iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, dari yang sudah Pak Asep sampaikan tadi, saya sudah mendengarkan, ya kita sudah bercerita. Kemudian kira-kira nih, apa rencana Pak Asep ke depannya? Rencana yang akan saya lakukan, mungkin saya akan ketemu dulu Pak dengan Prof. Saya mau membicarakan masalah penggunaan media pembelajaran selain buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin menurut saya beliau juga akan memberikan solusi terbaik Pak. Bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Nah selanjutnya mungkin setelah ini saya akan menggunakan juga media pembelajaran lain seperti media menonton video yang sesuai dengan pembelajaran, alat peraga, selain buku teks sebagai sumber utama pembelajaran tadi. Ya, bagus sekali Pak Asep. Langkah yang Bapak ambil sudah benar. Saya setuju dan sepakat dengan langkah yang Pak Asep ambil. Syukurlah Pak, sekarang saya agak merasa sedikit lega dan tenang sekali. Tadinya saya khawatir, saya takut salah langkah ke depannya. Ya, alhamdulillah, syukurlah Pak Asep. Jika Pak Asep sudah merasa lega, selanjutnya Pak Asep harus berkomitmen ya. Kira-kira nih komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Nah untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan menggunakan media pembelajaran yang variatif Pak. Tidak hanya menggunakan buku saja sesuai dengan pembelajaran, tapi media pembelajaran yang mendukung yang lainnya, yang mungkin sesuai dengan instruksi atau keinginan kepala sekolah saya. Luar biasa Pak Asep. Kira-kira nih dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Asep sama Pak Asep nih untuk melakukan komitmen tersebut? Saat ini yang paling saya butuhkan, mungkin saya akan berkomunikasi nih dengan guru lain Pak. Jadi saya akan sama-sama saling mengingatkan untuk kebaikan kita demi tujuan pendidikan supaya tercapai dengan baik Pak. Iya, luar biasa Pak Asep. Ide bagus sekali Pak. Semoga hati Bapak menjadi tenang Pak. Luar biasa hebat. Amin, terima kasih banyak Pak sudah mendengarkan keluh kesah permasalahan saya nih, sehingga saya agak sedikit tenang. Saya mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Saya bisa mengambil hikmahnya. Iya, sama-sama Pak Asep. Sama-sama. Ya Pak, kebetulan Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya sekarang itu ada jadwal mengajar nih di kelas 6 kebetulan. Saya izin pamit dulu ya Pak ya. Maaf nih Pak ya. Silakan Pak Asep. Baik, silakan dilanjutkan. Sukses selalu Pak Asep. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, udah. Pak Deden udah belum Pak? Pak, Belum di stop. Saya nyetop ya.